Partai Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman. Pada awalnya, Golkar bukanlah partai politik, melainkan wadah golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Pada masa akhir pemerintahan Soekarno, Sekber Golkar dibentuk oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI dalam politik Indonesia. Memasuki Orde Baru, Golkar berkembang menjadi kekuatan politik utama dalam memenangkan pemilu 1971. Setelah reformasi 1998, Golkar tetap bertahan sebagai salah satu partai besar. Partai Golkar memiliki ideologi nasionalis religius. Partai ini juga berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam platform politiknya, Partai Golkar menekankan pada persatuan nasional, kerjasama antar golongan, serta stabilitas politik untuk mendukung pembangunan Indonesia. Sementara itu, segmentasi pemilihan Golkar berasalkan dari berbagai golongan fungsional dan kelompok masyarakat dari berbagai bidang pekerjaan maupun organisasi masyarakat. Partai Golkar saat ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP. Partai Golkar periode 2024-2029. Struktur organisasi Golkar secara nasional berada di bawah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nah, di dalamnya terdapat Ketua Umum, Wakil Ketua Umum yang membidangi beberapa sektor, juga ada Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, departemen atau bidang khusus. Banyak tokoh penting yang berpengaruh dalam partai maupun dalam pemerintahan seperti Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang, ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, juga ada Akbar Tanjung. Basis pemilih Golkar itu berasal dari masyarakat kelas menengah, juga birokrat, pengusaha, petani, dan juga masyarakat pedesaan. Kekuatan suara Golkar juga tersebar di berbagai daerah seperti di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Jawa Barat, dan Banten. Golkar juga didukung oleh organisasi sayap bernama Kosgoro 1957 yang berperan dalam kaderisasi. Pada pemilu 2024, Golkar itu memperoleh 23,2 juta suara atau sekitar 15,29% suara nasional dan berhasil mendapatkan 102 kursi di DPR RI. Nah, hasil tersebut membuat Partai Golkar itu sebagai salah satu kekuatan terbesar di parlemen dan juga menempati posisi kedua dalam perolehan suara nasional. Partai Golkar aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan program partai, pendidikan politik, serta pembangunan kedekatan dengan masyarakat. Golkar sendiri itu dikenal sebagai partai tengah yang mengutamakan stabilitas dan pembangunan. Keterlibatan Golkar dalam pemerintahan Joko Widodo bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Dalam sistem multipartai Indonesia ini, Golkar menempatkan diri sebagai pro-government party. Terus juga kekuasaan utama Partai Golkar itu terletak pada jaringan nasional yang luas, pengalaman panjang dalam pemerintahan. Kelemahan Partai Golkar ini sendiri adalah sering dikaitkannya dengan citra partai lama dan beberapa konflik internal yang pernah terjadi. Dalam kaderisasi, Golkar memiliki sistem pendidikan dan pelatihan kader. Partai Golkar ini juga mendukung keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik dan memperkuat peran perempuan sebagai organisasi KPPG. Terkait parliamentary threshold, Golkar memandang aturan tersebut sebagai cara untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Partai Golkar itu pernah mengalami konflik internal besar pada tahun 2014 hingga 2016 antara kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Konflik ini itu terjadi karena perebutan kepemimpinan partai sehingga muncul dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus resmi Partai Golkar. Nama Airlangga Hartarto juga sering dikaitkan dengan politik dinasti karena ia sendiri merupakan putra dari Hartarto Sastrosunarto yang pernah menjadi menteri pada masa Orde Baru. Partai Golkar juga pernah menghadapi kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto. Ia terjerat kasus korupsi proyek IKTP yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. Kasus tersebut berdampak pada citra partai di masyarakat.
Golkar juga sering dikritik karena kaderisasinya yang dianggap belum maksimal, soalnya banyak posisi penting itu masih diisi oleh golongan-golongan senior atau tokoh-tokoh lama. Jadi kader muda itu dinilai belum terlalu banyak diberi kesempatan untuk naik ke posisi utama. Contohnya, nama-nama seperti Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, dan juga Erlangga Hartarto itu masih punya pengaruh yang besar dalam partainya sampai sekarang. Selain itu, keterlibatan perempuan juga masih jadi tantangan besar di Partai Golkar. Karena walaupun Partai Golkar ini punya organisasi perempuan yaitu KPPG dan juga mendukung kuota 30% perempuan di partai politik atau berpartisipasi di politik, tapi perempuan yang ada di posisi paling tinggi dalam partai itu masih sedikit. Kedepannya, Partai Golkar memiliki peluang yang besar untuk tetap menjadi partai dominan di Indonesia karena memiliki pengalaman politik, jaringan organisasi yang kuat, dan perolehan suara yang stabil pada pemilu. Apalagi pada pemilu tahun 2024